Shalom, halo anak-anak cerdas dan kreatif. Apa kabar hari ini? Teacher harap semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Kita akan memulai pelajaran. Dan sebelumnya, teacher minta kamu berdoa dalam hati kamu masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak teacher yang cerdas dan kreatif, hari ini kita masuk pada buku yang baru, yaitu tema 6C. Temanya adalah tokoh dan penemuan. Kita masuk pada buku yang baru ya, siapkan buku kamu. Subtema 1, pembelajaran 1, penemu yang mengubah dunia. Baik anak-anak teacher, coba kamu perhatikan gambar pada halaman 2. Nah, seperti ini juga sudah teacher tampilkan ya. Lihat, di ruang keluarga ini terdapat beberapa benda dan juga termasuk benda elektronik. Tahukah kamu apa itu benda elektronik? Yaitu benda yang dapat berfungsi jika dialiri listrik. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Lingkarilah pada buku kamu benda-benda yang termasuk benda elektronik ya. Coba kamu lingkari ya, tapi tidak perlu ditunjukkan kepada teacher, oke? Jadi coba tunjukkan manakah benda-benda yang termasuk benda elektronik ya. Nah, hari ini topik pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi komponen dan rangkaian listrik. Kemudian menggali isi informasi dari teks eksplanasi ilmiah, serta menjelaskan pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, teacher harap kamu anak-anak yang cerdas dan kreatif dapat mengembangkan sikap disiplin serta lebih bertanggung jawab. Bisa ya? Iya, tentu di rumah kamu pasti ada yang namanya benda-benda elektronik ya nak ya. Tahukah kamu bahwa benda-benda elektronik tersebut terdiri dari komponen dan rangkaian listrik? Mari kita lihat secara sederhana komponen rangkaian listrik tersebut. Yang pertama adalah saklar, berguna untuk memutus dan menyambung arus listrik. Yang kedua kabel, sebagai penyalur arus listrik. Yang ketiga adalah lampu, yaitu benda yang dialiri listriknya, serta baterai. Baterai itu adalah sumber energi listrik ya. Nah, sebenarnya ini bukan lagi materi yang asing bagi kamu ya nak ya, karena kamu sudah pernah belajar ini di pelajaran sains kelas 5. Oke. Nah, ini adalah gambar apa? Iya nih, ini adalah contoh rangkaian listrik sederhana terdiri dari saklar. Apa tadi fungsi saklar? Ya, memutus dan menyambung arus listrik. Kemudian lampu. Lampu ini adalah benda yang dialiri listrik. Kemudian ada baterai. Baterai itu adalah sumber energi atau daya pada rangkaian listrik tersebut. Dan yang kemudian ada yang namanya kabel sebagai penghubung dari semua komponen tersebut. Terdapat dua macam rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri ya. Kemudian nanti yang kedua adalah rangkaian paralel. Apa itu rangkaian seri? Yaitu rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Sehingga memiliki kelebihan yaitu membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan lebih sedikit. Tapi kekurangannya adalah jika salah satu listrik dilepaskan dari rangkaian, maka akan mengakibatkan alat listrik lainnya
padam karena dia berderet ya, tanpa cabang ya. Kemudian kekurangannya yang kedua adalah lampu menyala lebih redup. Mengapa menjadi lebih redup pada rangkaian seri? Karena semua komponen itu disusun secara berderet tanpa cabang, sehingga sumber arusnya pun satu. Oke. Nah, perhatikan ini gambar rangkaian seri ya, tanpa ada cabang sama sekali. Jadi hanya satu deretan ya. Kemudian rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Bisa kamu lihat juga pada tabel di halaman 3 ya. Yaitu rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Kelebihannya ialah jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik yang lain. Nah, inilah yang kebanyakan digunakan di rumah-rumah ya, seperti rumah kamu, rumah teacher juga. Rangkaian listrik yang digunakan itu adalah rangkaian listrik secara paralel. Nah, kemudian kelebihannya juga adalah lampu menyala lebih terang karena sumber arusnya berbeda-beda ya. Tetapi juga ada kekurangannya, Nak, yaitu membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Bisa paham anak-anak teacher ya? Ini dia gambar rangkaian paralel, oke? Kemudian rangkaian seri dan rangkaian paralel dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Bisa kamu lihat pada gambar ini ya. Rangkaian terbuka adalah bentuk rangkaian listrik di mana arus tidak dapat mengalir dalam rangkaian karena ada bagian dalam rangkaian yang tidak terhubung. Contoh, ini adalah saklarnya ya. Saklarnya tidak on, tidak tertutup sehingga lampu tidak akan menyala ya. Kemudian yang kedua, rangkaian tertutup, yaitu rangkaian yang dapat mengalirkan listrik sehingga lampu dapat menyala. Nah, ini perhatikan saklarnya ya. Saklarnya kondisi tertutup ya. Sampai di sini anak-anak teacher bisa paham ya. Praise the Lord. Sebagai kuis kamu, ini kuisnya soalnya simple saja. Jawab di kolom komentar di channel YouTube Teacher, oke? Pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Oke, teacher tunggu jawaban kamu pada kolom komentar channel YouTube Teacher ya. Nah, berbagai benda yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil dari penemuan ya. Ada banyak ilmuwan yang melakukan penelitian sehingga berhasil menemukan berbagai keperluan yang diperlukan oleh manusia. Salah satunya adalah penemuan lampu listrik yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Teksnya bisa kamu baca pada halaman 4 dan 5. Untuk menambah wawasan kamu, tolong dibaca teksnya ya. Tapi terlebih dahulu mari kita lihat isi informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah?
Iya, yaitu teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Oke. Ya, tadi teksnya adalah penemuan lampu listrik pada halaman 4 dan 5 ya. Nah, kamu bisa menggali isi informasi dari teks tersebut dengan cara menyusun beberapa pertanyaan seperti pada halaman 5 bawah kamu bisa lihat. Menyusun beberapa pertanyaan lalu menjawabnya berdasarkan isi teks tersebut. Dengan demikian kamu bisa menggali informasinya ya. Nah, lampu listrik membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat. Apa pengaruhnya ya? Apa pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya? Coba kamu perhatikan gambar lampu berikut. Ada mengalami perubahan ya dari waktu ke waktu. Kemudian juga contoh televisi. Ada perubahan-perubahan dari waktu ke waktu sampai akhirnya sekarang televisi itu sangat slim ya, tidak perlu lagi ada tabungnya. Nah, lalu pengaruhnya terhadap perubahan sosial budaya bagaimana? Sebelum adanya lampu listrik, masyarakat hidup secara tradisional. Penerangan hanya menggunakan lampu obor atau lilin atau lampu minyak. Kehidupan masyarakat setelah adanya lampu listrik menjadi lebih mudah ya, sehingga ini jelas perbedaannya ya nak, atau pengaruhnya terhadap sosial budaya. Dan ternyata tidak hanya penemuan lampu listrik, juga penemuan peralatan listrik lainnya. Contohnya apa? Setrika, kipas angin, AC, televisi, dan lain sebagainya ya. Nah, ini telah membuat perubahan bagi masyarakat. Masyarakat menggunakan alat pengeras suara untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan yang lain sebagainya ya. Nah, sampai di sini anak-anak teacher bisa paham? Bisa paham ya? Oke, good job. Sebagai tugas kamu hari ini, kerjakan Ayo Berlatih halaman 8, nomor 3, 4, dan 5 ya. Demikian pembelajaran kita anak-anak teacher. Tetap semangat belajar di rumah, keep spirit ya. See you in next video. God bless you. Bye-bye.